Paradoks Purbaya, sejarah kelam yang terulang lagi. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Purbaya? Menteri Keuangan Republik Indonesia yang namanya selalu disebut jika bicara tentang anggaran negara. Tapi dalam sejarah, nama yang ini justru sering muncul di tengah perebutan kekuasaan. Kebetulan atau pola yang berulang. Dalam catatan sejarah, Purbaya dikenal sebagai gelar bangsawan yang disebut dengan Pangeran Purbaya. Pangeran Purbaya bukanlah satu individu tunggal dalam sejarah, melainkan sebuah gelar kebangsawanan yang digunakan oleh beberapa tokoh berbeda di lingkungan kerajaan Jawa. Gelar ini biasanya diberikan kepada anggota keluarga inti kerajaan yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan serta potensi jabatan yang besar. Karena digunakan lintas generasi dan lintas kerajaan, nama Purbaya sering menimbulkan persepsi seolah merujuk pada satu tokoh, padahal sebenarnya merupakan representasi dari beberapa figur yang hidup dalam konteks berbeda. Meski berbeda individu, semua tokoh dengan gelar ini memiliki kesamaan pola, yaitu berada di lingkar dalam kekuasaan dan muncul dalam situasi pemerintahan yang tidak stabil, terutama saat terjadi konflik suksesi atau perebutan tahta. Gelar Pangeran Purbaya tercatat muncul di beberapa kerajaan besar di Pulau Jawa dengan konteks sejarah yang berbeda. Di Kesultanan Mataram, terutama pada awal abad ke-18, kemunculan Pangeran Purbaya berkaitan dengan krisis setelah wafatnya Amangkurat II pada tahun 1703. Konflik suksesi pada periode tahun 1703 sampai 1708 yang melibatkan Amangkurat III dan intervensi VOC menempatkan Pangeran Purbaya sebagai bagian dari dinamika perebutan kekuasaan internal. Di Kesultanan Banten, gelar ini juga muncul dalam konteks konflik kesultanan pada akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18, ketika tekanan VOC dan pertikaian keluarga kerajaan melemahkan stabilitas Kesultanan Banten. Sementara itu di Kasunanan Surakarta, setelah terjadinya perjanjian Giyanti, gelar Pangeran Purbaya tetap digunakan dalam struktur bangsawan sebagai simbol kedekatan dengan pusat kekuasaan, sekaligus mencerminkan bahwa potensi konflik internal masih terus ada dalam sistem yang telah terfragmentasi. Dari sudut pandang positif, figur-figur yang menyandang gelar Pangeran Purbaya dapat dipahami sebagai representasi bangsawan yang memiliki keberanian untuk terlibat aktif dalam menentukan arah kekuasaan. Dalam situasi tekanan dari VOC, keberadaan Pangeran Purbaya menunjukkan bahwa tidak semua bangsawan tunduk pada dominasi asing. Keterlibatan dalam konflik suksesi juga dapat dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab politik terhadap legitimasi kepemimpinan, terutama ketika penguasa dianggap lemah atau tidak mampu menjaga stabilitas kerajaan. Dengan posisi strategis di dalam istana, Pangeran Purbaya dapat dilihat sebagai figur alternatif yang memiliki pengaruh, kapasitas, serta keberanian untuk menjadi penyeimbang dalam sistem kekuasaan yang sedang mengalami krisis. Di sisi lain, pandangan negatif terhadap Pangeran Purbaya menempatkan figur ini sebagai bagian dari masalah internal yang mempercepat keruntuhan kerajaan. Keterlibatan dalam konflik suksesi seringkali bukan dilihat sebagai upaya memperbaiki sistem, melainkan sebagai bentuk ambisi kekuasaan pribadi di kalangan kerajaan. Ketidakmampuan kerajaan untuk bersatu dalam menghadapi ancaman eksternal berkontribusi pada runtuhnya kekuatan besar seperti Mataram, yang akhirnya terpecah melalui perjanjian Giyanti tahun 1755. Dalam perspektif ini, Pangeran Purbaya menjadi simbol paradoks kekuasaan, yaitu figur dari dalam yang berpotensi menjadi solusi, tetapi pada saat yang sama juga menjadi bagian dari penyebab utama perpecahan dan kelemahan sistem itu sendiri. Sejarah tentang Pangeran Purbaya bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi cermin yang masih relevan hingga hari ini. Nama yang sama telah berulang dalam konteks yang berbeda, tetapi selalu berada di titik yang sama, yaitu pusat kekuasaan dan potensi konflik. Dari dinamika di Kesultanan Mataram, Kesultanan Banten, hingga Kasunanan Surakarta, pola itu tidak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk mengikuti zamannya. Dalam konteks Indonesia hari ini, kehadiran figur seperti Purbaya Yudisadewa di lingkar pemerintahan seharusnya tidak dibaca secara personal, tetapi secara sistemik. Sejarah menunjukkan bahwa masalah utama bukan pada satu nama, melainkan pada sistem yang tidak memiliki batas yang jelas.
Ketika tidak ada pemisahan yang tegas antara pemerintah dan negara, antara kepentingan kekuasaan dan kepentingan publik, bahkan antara peran kasir dan bendahara, maka ruang konflik akan selalu terbuka dari dalam. Dalam kondisi seperti itu, pola lama berpotensi terulang, bukan karena nama yang sama, tetapi karena struktur yang sama. Sejarah tidak membutuhkan tokoh yang identik untuk mengulang dirinya. Cukup dengan sistem yang memungkinkan konflik kepentingan tumbuh tanpa kendali. Di titik inilah paradoks Purbaya menjadi peringatan. Figur dari dalam sistem selalu memiliki dua kemungkinan, menjadi penjaga keseimbangan atau justru menjadi bagian dari perpecahan. Tanpa batas yang jelas dalam pengelolaan kekuasaan, siapapun yang berada di dalamnya, termasuk nama-nama yang hari ini dikenal publik, berpotensi mengulang peran yang sama seperti para pangeran Purbaya di masa lalu. Sejarah sudah memberi pola. Pertanyaannya, apakah sistem hari ini cukup kuat untuk memutusnya atau justru sedang berjalan di jalur yang sama? Kami